معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil miqat. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada kesempatan siang ini di sela-sela kesibukan kita, Allah memanggil kita sehingga kita hadir di haflah mubarakah di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan rutinitas kebutuhan kita sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba. Dengan harapan kita semua, apa yang kita lakukan pada kesempatan singkat ini senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal soleh dan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu li yaumir rahili, dan bisa kita temukan nanti di akhirat ketika kita pada waktu itu sangat membutuhkannya dari amal-amal yang pernah kita buat di atas muka bumi ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, contoh bagi kita semua, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjaga tradisi sunnahnya, baik sunnah fi'liyah, baik sunnah qauliyah ataupun sunnah takririyah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat, khususnya khatib kepada khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah Jumat rahimakumullah, kiranya kita selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan barometer kita, takwa merupakan hiasan kita, takwa merupakan pondasi kita, takwa merupakan pakaian kita yang menghiasi kita dan menjadi bekal perjalanan hidup kita di dunia dan sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wariskan ketakwaan kita kepada anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan mereka menjadi bekal dan harapan kita di kemudian hari ketika kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Izinkan saya pada kesempatan singkat ini menyampaikan sebuah judul khutbah yang telah ditentukan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam, yaitu bahaya gaya hidup hedonisme. Jamaah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hedonisme adalah salah satu gaya yang cukup luar biasa bahayanya bagi kita semua, yaitu gaya hidup yang dititik beratkan kepada seseorang mencari kesenangan, kebahagiaan hanya dalam seputar harta benda saja. Mereka hidup bisa bahagia, bisa gembira, bisa senang ketika mereka merasa tercukupi dengan duniawi, dan kehidupan mereka hanya dititik beratkan kepada dunia semata saja, tanpa memikirkan bagaimana hari esok yang akan datang. Biarpun tidak beribadah, biarpun tidak melaksanakan kewajiban, dia tidak berpikir bagaimana kalau saya nanti setelah meninggal dunia masuk kubur, bagaimana kalau
kalau saya tidak sholat, bagaimana nanti saya dikubur? Kalau saya tidak puasa, bagaimana nanti dikubur? Kalau saya tidak zakat, bagaimana nanti dikubur? Mereka tidak memikirkan hal seperti itu. Yang mereka pikirkan bagaimana cara mencari harta sebanyak-banyaknya, dan mereka bisa hidup dengan poya-poya, mereka bisa menikmati kesenangan yang dititik beratkan kepada harta benda mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gaya hidup hedonisme itu bukan hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan atas saja. Dari mulai para pejabat, dari mulai konglomerat, mereka setiap hari memamerkan tentang kemewahan yang mereka miliki, kepemimpinan yang mereka miliki, gaya hidup yang mewah dan borju yang mereka pamerkan. Dan itu senantiasa bisa melukai tatanan atau hati nurani manusia yang lain. Dan juga gaya hedonisme telah turun ke bawah. Dari kehidupan manusia menengah ke bawah, mereka pun tidak mau ketinggalan. Mereka ingin gaya hidup hedonisme dengan memamerkan segala kekayaan yang mereka miliki. Dan ini sangat berbahaya dengan gaya hidup seperti ini. Kenapa? Sebab mereka akan melakukan segala macam cara demi tercapainya tujuan dan cita-cita. Biarpun harus menodong orang lain, biarpun harus membunuh orang lain, biarpun harus merusak nama baik orang lain, biarpun harus mencuri, biarpun harus korupsi, biarpun harus nepotisme, biarpun harus mengurangi hak-hak orang lain, biar saja. Yang penting gaya hidup mereka tercukupi di dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam tidak dilarang kita hidup senantiasa menjadi orang kaya. Tetapi kekayaan kita bukan salah satu tujuan. Karena bagi seorang muslim ketika memiliki kekayaan, maka kekayaan itu menjadi balagun ilal akhirah, menjadi jembatan, menjadi wasilah mendapatkan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika Allah berikan takdir kepada kita, Allah berikan jabatan kepada kita, Allah berikan harta kekayaan kepada kita, jadilah kita menjadi orang yang waro. Kun waro'an takun a'badan nas. Jadilah kita menjadi orang yang waro', menjadi orang yang hati-hati dalam hidupnya. Ketika ingin mencapai kekayaan, mendapatkan kekayaan yang banyak, tentu harus waro', harus apik, harus pandai menjaga diri. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, jadilah menjadi orang kaya, tapi bukan berarti mengorbankan segalanya, bukan mengorbankan akhirat kita, bukan mengorbankan orang lain. Kita melakukan atau mendapatkan kekayaan harus natural, harus senantiasa normal. Tidak boleh senantiasa melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita juga harus menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur. Kenapa? Sebab kalau kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kita juga menjadi manusia yang baik di antara manusia yang lain. Ketika kita menjadi orang kaya yang bisa saja memamerkannya, menunjukkannya kepada orang lain, tetapi kita pun bisa menjaga diri. Seandainya kita memamerkannya, maka kita berpikir dua kali, maka orang lain ada yang tersakiti di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya dunia ini adalah bagi orang-orang yang senantiasa tidak memiliki dunia nanti di akhirat. Ketika seseorang manusia hanya titik berat mengumpulkan hartanya, maka orang itu tidak punya hak mempunyai harta nanti di akhirat. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ya man huwa, wahai orang-orang yang yustaghalu fil mal, orang-orang yang sibuk dalam mengumpulkan hartanya,
maka senantiasa mereka hanya mendapatkan capeknya saja, mendapatkan lemahnya saja, mendapatkan letihnya saja, lesunya saja. Tapi hakikatnya mereka tidak mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan senantiasa kesenangan yang hakiki dan abadi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah bersabda, innallaha yahtaju, Allah senantiasa akan memanggil dan menghujah. Siapa? Menghujah orang-orang yang senantiasa ketika waktu di dunianya mereka lalai dalam beribadah kepada Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang kaya. Allah bertanya kepada orang kaya, wahai orang-orang kaya, kenapa kamu tidak beribadah? Kemudian orang-orang kaya menjawab, ya Allah, karena aku sibuk senantiasa mengumpulkan harta agar kami menjadi orang kaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan mereka, apakah kamu tidak ketahui siapakah Nabi Allah Sulaiman? Maka mereka menjawab, Nabi Allah Sulaiman nabi yang terkaya, tapi tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para hamba sahaya, para budak, para pembantu, para karyawan, para pekerja. Wahai para pekerja, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku? Maka pada waktu itu mereka senantiasa menjawab pertanyaan Allah, karena aku sibuk melayani majikan saya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kembali, apakah kamu tidak ketahui siapakah Nabi Yusuf pada waktu itu? Nabi Yusuf adalah seorang budak yang mengabdikan dirinya kepada Raja Mesir, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memanggil orang yang pernah sakit di dunia ini. Wahai orang sakit, kenapa kamu tidak beribadah? Maka orang sakit menjawab, karena kami menerima sakit yang kau berikan ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kembali, apakah kamu tidak ketahui siapakah Nabi Ayub? Nabi Ayub yang diberikan cobaan dan ujian berupa penyakit, tetapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memanggil orang yang fakir, yang merasa miskin di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, wahai orang-orang miskin dan fakir di dunia, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku? Maka orang fakir yang merasa miskin di dunia, dia menjawab, karena aku sibuk mencari sesuap nasi ya Allah untuk mempertahankan hidupku. Kemudian Allah bertanya kembali, apakah engkau tidak tahu siapakah Nabi Isa alaihissalam? Beliau nabi yang senantiasa diuji oleh Allah dengan kesederhanaan, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya menjadi pelajaran bagi kita semua. Boleh-boleh saja kita mengumpulkan harta, boleh-boleh saja kita mencari kekayaan, tetapi bukan titik berat kekayaan itulah. Tapi kekayaan itu senantiasa dunia yang kita cari hanya sebatas untuk mempertahankan hidup dan menjadi bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu penting, karena jangankan nanti di akhirat, di dunia saja kita butuh dunia, apalagi nanti di akhirat tentu dunia sangat kita butuhkan. Dengan catatan bagaimana cara mencari dunia itu, bagaimana cara mencari harta itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan limpahan harta yang banyak dan berkah yang senantiasa sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minkum wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil miqat. Amma ba'du. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa nasabi nabiyika wa lil baiti ajma'in wa lil tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ij'al hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan rahiyatan marhiyatan radiyatan mardiyatan ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha lazim yazkurkum wa sallu min fadli yutikum ala dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.